Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi manajemen investasi mengenai reksadana. Nah, apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan mencoba mendefinisikan apa itu reksadana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis reksadana yang biasanya ada di market begitu. Selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana reksadana itu bekerja. Lalu juga kita akan mencoba membahas perbandingan masing-masing reksadana termasuk nanti menghitung nilai keuntungan dari reksadana. Nah, dan selanjutnya adalah eh, membeli, bagaimana cara kita membeli atau menentukan satu reksadana berdasarkan prospektus atau fund fact sheet. Nah, dalam hal ini kita akan coba menggunakan sekuritas Mirai. Nah, apa itu reksadana? Jadi sederhananya, reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi, nah, yang diperuntukkan bagi investor. Nah, investor seperti apa? Biasanya adalah mereka yang punya keterbatasan dalam yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah dari sisi pengetahuan atau kemampuan. Nah, makanya banyak juga yang mendefinisikan bahwa reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi yang ramah atau cocok bagi pemula. Nah, keterbatasan waktu itu seperti apa konteksnya tadi? Misalnya kita atau investor itu tidak punya waktu untuk bisa melakukan analisis menentukan saham mana yang layak untuk dia investasikan. Dia juga tidak punya cukup kemampuan untuk menentukan apakah saham ini dia investasikan eh, dalam jangka waktu lama atau misalnya dalam jangka waktu pendek, terus menilai bagaimana kinerja satu saham. Nah, menilai bagaimana fundamental satu saham, memahami, membaca rasio, atau memahami laporan keuangan. Nah, tentu hal ini bagi sebagian orang itu makan waktu dan membutuhkan pengetahuan atau kemampuan minimum. Maka ada salah satu instrumen investasi lain yang mengkoordinir hal tersebut, yaitu adalah reksadana. Nah, reksadana itu sederhananya adalah kumpulan semacam basket begitu ya, kumpulan instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, atau biasa disebut unit kelolaannya adalah unit trust atau mutual fund atau investment fund. Nah, selanjutnya reksadana juga biasanya diperuntukkan untuk mereka yang punya keterbatasan secara modal. Begitu, karena reksadana ada juga yang bisa dibeli dengan minimum 100.000, 50.000 bahkan sampai 100.000 juga bisa. Nah, beda misalnya dengan saham atau obligasi. Nah, ada beberapa saham yang nilai per lembarnya itu udah mahal. Misalnya nilai per lembarnya itu ada yang sampai 3.000. Nah, atau misalnya jadi kan satu lotnya itu 100 lembar ya. Nah, berarti 300.000 minimal dia baru bisa dapat satu lot. Tentu ini tidak tidak cukup terjangkau bagi mereka yang punya keterbatasan modal. Maka reksadana ini bisa jadi salah satu alternatif instrumen investasi tadi untuk investor yang terbatas secara waktu, secara pengetahuan atau kemampuan, dan secara eh, jumlah modal yang dimiliki. Nah, reksadana juga sering dikaitkan dengan profil resiko yang sifatnya
adalah low risk. Nah, tapi tentu ini tergantung pada jenis reksadana, karena ada beberapa jenis reksadana yang profil resikonya itu justru tidak rendah, tapi justru high risk. Jadi, reksadana itu tidak melulu berbicara soal profil resikonya rendah atau tinggi, karena ini tergantung jenis reksadananya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, bagaimana mekanisme reksadana? Jadi tadi investor itu yang memiliki modal itu bisa melakukan investasi atau bisa membeli satu produk investasi reksadana. Misalnya contohnya adalah reksadana pasar uang atau RDPU. Nah, apa itu RDPU? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, reksadana pasar uang itu kebanyakan instrumennya adalah pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia, terus obligasi kurang dari 1 tahun, terus adalah deposito. Nah, misalnya dia nggak punya uang yang minimum cukup untuk bisa beli obligasi tersebut. Nah, dia bisa beli reksadana, maka nanti reksadananya dikelola oleh siapa? Oleh manajer investasi. Dikelola oleh manajer investasi, nanti ini ada reksadana itu biasanya ada urunan beberapa investor gitu ya. Investor A, investor B, investor C, investor D. Nah, urunan untuk bisa membeli satu produk yang dia sudah dikelola atau sudah di package, sudah di apa ya, sudah dipaketkan begitu ya, isinya tergantung jenis reksadananya oleh manajer investasi yang nanti bisa dibeli dengan modal yang relatif lebih kecil oleh investor. Nah, nanti investor dapat apa? Investor disebutnya dapat unit penyertaan. Nah, investasinya bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk obligasi, bisa dalam bentuk instrumen pasar uang, atau bisa jadi ketiganya gitu ya, reksadana campuran. Nah, ini nanti akan membentuk satu portofolio efek begitu. Nah, ini nanti tergantung jenis reksadananya apa. Kalau misalnya dia banyak unsurnya saham, berarti dia adalah reksadana saham. Ini secara lebih detailnya akan dibahas di jenis-jenis reksadana. Kalau misalnya dia adalah obligasi campuran dengan instrumen pasar uang, bisa jadi dia adalah RD, PT, atau reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau misalnya dia adalah instrumen pasar uang saja, maka ini dia disebutnya adalah RDPU. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang menjual belikan reksadana ini itu adalah manajer investasi yang memiliki kontrak investasi kolektif yang sudah diizinkan oleh OJK, yang tentu mempunyai izin yang dikontrol oleh bank kustodian dan lembaga-lembaga pengawas pasar modal lainnya. Nah, jenis-jenis reksadana itu beragam, mulai dari RDPU, reksadana pasar uang, reksadana pasar tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Nah, masing-masing jenis reksadana ini itu punya produknya masing-masing. Nah, masing-masing produknya punya resikonya juga masing-masing. Tentu resiko reksadana pasar uang itu berbeda dengan resiko reksadana pendapatan tetap maupun reksadana campuran maupun reksadana saham. Nah, misalnya reksadana pasar uang, biasanya mereka yang memilih reksadana pasar uang itu profil risikonya adalah low risk atau tipikal mereka yang konservatif. Nah, dari sisi jangka waktu biasanya adalah kurang dari 1 tahun. Nah, tapi tadi low risk berarti eh, returnnya juga low juga, low risk, low return. Maka yang paling rendah di jenis reksadana itu adalah reksadana pasar uang karena risikonya juga rendah. Nah, produk-produknya adalah produk instrumen pasar uang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia, ada obligasi yang kurang dari 1 tahun, ada juga deposito. Nah, kalau reksadana pasar tetap,
itu mayoritas isinya adalah hutang, atau biasa dalam bentuk obligasi. 80%-nya itu isinya adalah hutang. Nah, secara resiko, ini resikonya menengah dan untuk profil resiko yang sebenarnya mereka yang moderat. Nah, sisanya itu campuran dan saham. Nah, ini sebenarnya relatif lebih tinggi, tergantung campurannya ini komposisinya lebih banyak di saham atau lebih banyak di obligasi dan deposito. Kalau misalnya dia lebih banyak di saham, maka risikonya jadi high risk. Tapi kalau misalnya dia lebih banyak di obligasi dan deposito, maka risikonya adalah menengah. Jadi tergantung nanti eh, si portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi itu campurannya lebih banyak instrumen investasi yang mana. Nah, kalau reksadana saham, nah reksadana saham ini adalah kumpulan dari beberapa saham yang dikelola oleh manajer investasi. Ada juga selain itu adalah reksadana proteksi, terus ada juga reksadana proteksi, oh ya reksadana indeks. Nah, reksadana proteksi ini biasanya menjamin jumlah unit penyertaan di awal. Jadi dia menjamin bahwa imbal hasilnya sekian persen begitu ya, sudah terukur. Nah, tapi ini tidak bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada tenor waktunya. Nah, terus kalau reksadana indeks, nah ini reksadana indeks hampir sama dengan reksadana saham atau kita nyebutnya indeks saham. Jadi misalnya indeks saham itu kan ada LQ45, 45 perusahaan yang liquid begitu. Nah, nanti dikelompokkan oleh manajer investasinya jadi satu portofolio produk. Nah, indeks ini biasanya nanti menentukan kinerjanya masing-masing reksadana. Nah, jika misalnya kita lihat dalam bentuk grafik, ini adalah masa waktu investasinya kurang dari 3 tahun, kurang dari 1 tahun, kurang dari 3 tahun, dan kurang dari 5 tahun. Nah, ini adalah imbal hasilnya mulai dari rendah sampai dengan tinggi. Warna biru, biru agak muda ini mencerminkan lebih banyak produk pasar uangnya. Nah, tadi misalnya reksadana pasar uang jenisnya. Ini ada berdasarkan 4 jenis reksadana tadi. Reksadana pasar uang ini untuk mereka yang konservatif, isinya adalah 100% pasar uang. Nah, sesuai dengan imbal hasilnya, karena dia resikonya rendah, maka imbal hasilnya juga rendah. Dari sisi waktu, itu biasanya waktu investasinya adalah kurang dari 1 tahun. Selanjutnya adalah reksadana tetap. Reksadana tetap itu isinya berarti yang biru ini nih, yang biru lebih pekat. Nah, ini adalah 80%-nya itu obligasi. Nah, sisanya ini adalah pasar uang. Nah, dari sisi imbal hasil itu masih masuk kategori sedang. Nah, sedangkan dari sisi profil risiko, dia masuk ke profil risiko yang konservatif atau bagi investor yang punya profil risiko konservatif. Nah, dari sisi waktu itu biasanya investasinya kurang dari 3 tahun. Terus ada reksadana campuran. Ini tergantung campurannya. Kalau yang lebih banyak di saham, berarti dia sudah hampir masuk kategori sedang ke tinggi. Nah, profil risikonya adalah moderat. Biasanya investasinya harus dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun itu baru terasa begitu imbal hasilnya. Nah, sedangkan yang putih ini berarti sisanya itu adalah pasar uang terus didominasi oleh saham dan obligasi. Nah, sedangkan reksadana pasar uang kebalikannya 80%-nya saham, sisanya adalah pasar uang. Nah, karena dia saham 80%-nya maka sudah masuk kategori agresif dengan profil risiko yang tinggi. Tentu imbal hasilnya juga dimungkinkan untuk tinggi. Nah, misalnya di bibit. Walaupun ada beberapa jenis sekuritas lain, tapi misalnya kita ngambil di bibit itu contoh SBN misalnya sertifikat surat berharga yang diterbitkan oleh negara itu masuknya adalah biasanya masuk ke obligasi, terus ada RDPU. RDPU ini 100%
pasar uang tadi jenis produknya apa? Jenis produknya ada deposito, obligasi yang kurang dari 1 tahun. Terus ada ini reksadana campuran, terus ada reksadana saham, terus ada reksadana obligasi atau RDO. Kalau obligasi ini spesifik di obligasi tingkat resikonya sedang, terus RDC campuran itu sedang ke tinggi ya, sedang ke tinggi, terus yang reksadana saham tinggi. Nah, ini sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau kita kelompokkan berdasarkan resiko, potensi imbal hasil, sama jangka waktunya ini sesuai dengan grafik yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ada beberapa keunggulan kenapa reksadana ini bisa jadi salah satu alternatif instrumen investasi yang cocok bagi pemula atau bagi mereka yang punya keterbatasan waktu. Yang pertama adalah mudah, karena kita bisa membeli satu unit instrumen, satu produk begitu yang sudah dikelola oleh manajer investasi yang sifatnya profesional. Terus yang kedua adalah low risk, jadi resikonya relatif rendah karena produknya terdiversifikasi. Terdiversifikasi itu maksudnya terpecah ke dalam produk-produk yang lain. Beda kalau misalnya kita beli saham gitu ya. Nah, saham saham A mau kita bentuk satu portofolio pun saham A misalnya saham B ya tetap resikonya tetap tinggi. Tapi kalau misalnya produknya terdiversifikasi itu ada produk di pasar uang misalnya PU, ada produk obligasinya, ada produk sahamnya. Nah, jadi ketika misalnya sahamnya minus, nah ini bisa masih tertolong oleh return dari return dari deposito atau dari SBI. Terus kalau misalnya sahamnya minus, masih tertolong oleh return dari obligasi. Jadi minusnya pun mungkin bisa berkurang atau bahkan tertutupi oleh tergantung tergantung minusnya berapa ya di saham. Nggak tertutupi oleh imbal hasil dari produk investasi yang lain. Nah, itu dalam konteks diversifikasi itu seperti itu. Jadi meminimalisir resiko, bukan menghilangkan resiko. Karena kalau resiko di pasar modal itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola. Terus selanjutnya adalah praktis. Kenapa praktis? Karena kita tidak perlu teknik-teknik tertentu, misalnya membaca fundamental, memahami laporan keuangan, memahami analisis teknikal, membaca chart misalnya, menentukan nilai rasio-rasio profitabilitas, likuiditas, terus misalnya pengelolaan rasio-rasio pengelolaan aset. Nah, nggak ada. Jadi kita nanti di sesi terakhir setelah pembahasan ini kita akan coba menentukan kriteria sederhana untuk mana sih produk investasi, mana sih produk reksadana yang menurut kita layak untuk kita beli. Selanjutnya adalah murah karena tadi saya jelaskan bisa dibeli dari mulai dari 50.000 sampai 100.000. Terus selanjutnya ada likuiditas, jadi bisa dicairkan kapan saja. Terus yang terakhir adalah bagian dari diversifikasi aset kita. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan modal, tidak semuanya harus disimpan di saham karena bagian dari mengelola risiko. Jadi bisa sebagian juga disimpan di reksadana. Nah, tadi kelebihan-kelebihannya bukan berarti reksadana ini dia tidak punya resiko. Nah, resiko yang pertama adalah resiko NAB atau nilai aset bersih. Nah, nilai aset bersih ini kalau misalnya unit penyertaannya berubah sesuai dengan kondisi pasar. Jadi misalnya tadi eh, kondisi ekonomi secara global nih lagi sulit. Nah, terus suku bunga juga berubah dan lain hal sebagainya itu bisa mempengaruhi risiko NAB. Atau misalnya risiko likuiditas kalau misalnya banyak pemegang unit investor yang menjual unitnya, menjual reksadananya eh, dalam satu waktu tertentu bersamaan. Nah, itu biasanya akan kesulitan ketika kita juga akan menjual reksadana tersebut. Nah, resiko one prestasi kalau misalnya ada obligasi yang gagal dibayarkan. Nah, itu resiko one prestasi. Walaupun selama ini kalau kita bisa baca di prospektus atau baca di fund fact sheet, kayaknya jarang banget. Terus yang terakhir adalah resiko NAB, resiko pembubaran kalau misalnya jumlah investor, nilai aset bersihnya, atau unit penyertaannya itu tidak memenuhi jumlah minimum. Jadi nanti produknya ditutup atau tidak diperjualbelikan.
Nah, di reksadana itu ada beberapa yang perlu kita apa ya? Perlu kita pastikan. Yang pertama adalah AUM. Nanti ketika kita akan membeli reksadana, kita bisa lihat AUM-nya atau aset under management atau disebut juga adalah aset kelolaan. Utamakan ketika kita akan membeli satu produk reksadana, kita beli aset nilai yang AUM-nya itu paling besar. Nah, kenapa kita mesti paling besar? Artinya, tadi untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan itu yang pertama, resiko yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua, artinya ketika aset under manajemennya besar, berarti trust dari masyarakatnya juga tinggi. Nah, trust masyarakat tinggi itu tidak terbentuk tiba-tiba. Berarti ketika trust masyarakatnya tinggi, berarti kinerja sebelumnya itu baik. Pak, AUM-nya juga jadi tinggi. Nah, di masing-masing produk reksadana biasanya akan diberikan dokumen, dua dokumen yang bisa kita baca untuk kita pelajari. Yang pertama adalah fund fact sheet, yang kedua adalah prospektus. Apa itu fund fact sheet? Jadi fund fact sheet itu adalah ringkasan dari kinerja satu produk instrumen reksadana eh, yang ditujukan untuk investor bisa memahami dia produknya apa, kinerjanya bagaimana, terus juga imbal hasilnya berapa, resikonya apa, gitu. Jadi biasanya isinya itu adalah pertama adalah kinerja bulanan, terus portofolio aset. Jadi komposisinya terdiri dari apa aja asetnya, hutangnya, obligasi apa, terus produk pasar uangnya, produk pasar uang apa. Terus siapa manajer investasinya, terus resikonya apa, termasuk biaya pengelolaannya apa, tujuan investasinya apa. Oh iya, untuk ketika kita membeli RDPU itu biasanya tidak dikenakan biaya jual maupun biaya beli, jadi casnya nggak ada. Tapi kalau misalnya untuk yang RDPT atau reksadana saham selain RDPU itu biasanya kena cas. Nah, ini adalah salah satu contoh fund fact sheet, walaupun nanti kita akan coba membuka fund fact sheet yang ada di produk-produk yang ada di Mirai Sekuritas. Nah, selain fund fact sheet, itu ada yang namanya prospektus. Nah, ini prospektus itu adalah dokumen resmi dan lengkap. Biasanya dia menjelaskan semua istilah-istilah yang digunakan, termasuk rincian-rincian yang ada biaya, tujuan, resiko, itu ada di prospektus tuh legal juga termasuk ada di prospektus. Jadi, biasanya prospektus itu dia lebih mendalam, beda dengan fund fact sheet. Kalau fund fact sheet memang digunakan hanya sebagai summary untuk memudahkan customer atau investor memahami produk investasi yang ditawarkan. Kalau prospektus dia lebih detail dari itu. Nah, ini contoh prospektus. Mulai dari legal standingnya, tujuan investasinya, produknya, definisi-definisinya, istilah-istilahnya itu dijelaskan di sini. Nah, tadi saya singgung sedikit tentang AUM. Jadi apa sih yang dimaksud dengan AUM atau Asset Under Management? Nah, dalam konteks reksadana, AUM itu adalah produk yang dikelola oleh manajer investasi atau sederhananya kita menyebutnya adalah dana kelolaan. Nah, yang dibentuk dalam portofolio reksadana, mau itu reksadana saham, obligasi atau instrumen pasar uang. Nah, bagaimana cara kita misalnya menentukan nilai AUM? Kita mesti menghitung dulu nilai AUM itu adalah nilai total NAB atau nilai aktiva bersihnya. Nah, nilai aktiva bersih itu adalah nilai aktiva bersih per unit itu dikali total unit penyertaan, sorry. Misalnya, nilai NAB dari reksadana itu adalah 2.500 unit, penyertaan yang beredar itu adalah 2 juta unit. Jadi, di split gitu ke 2 juta unit, maka OM-nya adalah 5 miliar. Nah, kenapa sih unit penyertaannya banyak tadi? Karena kalau misalnya nggak banyak, dia nggak jadi terjangkau. Jadi
ini dipecah, jadi ada 2 miliar investor, 2 juta investor yang dia bisa beli unit reksadana ini kalau misalnya NAB per unitnya adalah 2.500. Apalagi kalau misalnya NAB per unitnya naik jadi 50.000 sampai 100.000, dia nggak akan sampai 1 juta. Nah, apa fungsi AUM? AUM itu biasanya mencerminkan yang pertama adalah indikator kepercayaan investor. Terus yang kedua adalah likuiditas, jauh mana perusahaan tersebut liquid begitu ya untuk bisa membayar, maksudnya ketika ada satu penarikan atau penjualan unit penyertaan, nah dia bisa beli unit itu atau bisa ngembaliin uang si investor. Nah, itu soal likuiditas. Yang kedua adalah skala ekonomi. Jadi OM yang tinggi itu memungkinkan manajer investasi menekan biaya operasional. Jadi semakin tinggi AUM-nya, berarti biaya operasionalnya semakin bisa ditekan. Nah, AUM itu bisa berubah karena beberapa hal, karena kinerja pasar, terus arus kas masuk dan keluar investor. Jadi kalau misalnya banyak investor yang jual, nah itu AUM-nya biasanya menurun. Tapi kalau misalnya banyak investor yang beli, nanti AUM-nya meningkat. Terus termasuk kalau misalnya ada dividen gitu ya untuk yang reksadana saham. Nah biasanya OM-nya turun karena dana tersebut dibagikan ke investor dalam bentuk dividen. Selanjutnya adalah NAB atau nilai aktiva bersih. Apa itu NAB? NAB itu adalah total dari seluruh aset yang dimiliki oleh reksadana setelah dikurangi semua kewajiban dan hutang. Jadi NAB ini itu merefleksikan nilai dari semua investasi portofolio. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan untuk kita menghitung transaksi yang ada di soal-soal yang berkaitan dengan reksadana. Misalnya, kita ingin menentukan fee beli, itu berapa sih fee yang kita keluarkan eh, untuk membeli satu produk reksadana, berarti kita dana investasinya berapa dikali persentase fee beli. Nah, terus dana investasi setelah fee itu, dana investasi dikurangi fee beli. Unit penyertaan rumusnya adalah dana investasi setelah fee dibagi NAB nilai aktiva bersih di per unit penyertaan. NAB per unit penyertaan, bukan NAB total. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca dan pelajari. Nah, ini ada beberapa soal yang mungkin bisa nanti teman-teman coba kerjakan. Dan jika ada pertanyaan, nanti boleh tanyakan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai produk reksadana yang ada di sekuritas Mirai Aset. Dalam hal ini yang ada di Navi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah donor Navi, itu em, kalau misalnya reksadana di sekuritas Mirai itu dia dipisah jadi platform yang berbeda. Nah, salah satunya adalah di Navi ini. Jadi khusus untuk produk-produk reksadana. Ada produk reksadana campuran, pasar uang, saham, indeks, maupun reksadana USD di sini. Nah, misalnya kita ingin melihat reksadana pendapatan tetap. Nah, di sini kita akan coba, jadi kalau di sini dia ngelompokinnya random, tapi kita akan coba mengurutkan berdasarkan, nah kita bisa mengurutkan berdasarkan imbal hasil atau berdasarkan AUM-nya. Nah, misalnya kita lihat dulu dari total AUM-nya yang paling besar. Nah, di sini ada dana mas stabil, terus star stable. Nah, terus ada Trimega dan selanjutnya. Nah, kita coba cari yang OM-nya tinggi, tapi juga persentase imbal hasilnya lumayan tinggi. Nah, ini kita punya dua pilihan, ada dana mas, ada star stable. Coba kita klik yang star stable.
Nah, kinerja satu bulannya adalah 0,48%, satu tahunnya 8%, dari awal tahun itu 7,61%. Nah, kita klik detail, nah kita klik bagian fun fact sheet. Nah, di sini dia menjelaskan produknya dia tuh eh, launchingnya dari kapan? Itu dia dari 2016. Nah, siapa manajer investasinya? Manajer investasinya adalah PT Star Asset Management. Nah, produknya itu eh, terdiri dari apa aja? Nah, ini kita bisa lihat rinciannya. Surat kebanyakan itu 80%. Nah, kebijakan investasinya adalah 80% sampai 100% efek utang, terus sisanya adalah pasar uang. Nah, kebanyakan adalah surat utang korporasi sebesar 84,24%. Depositonya itu 14%, surat utang negara atau SBN-nya itu sunnya itu adalah 1,39%. Nah, kas atau setara kasnya 0,29%. Nah, kebanyakan itu adalah deposito. Ini ada deposito yang paling besar. Ini deposito Bank Wori. Nah, ini 10 efek terbesarnya itu kemana? Nah, sekarang kita lihat yang kita baca pertama itu. Kita mesti tahu dia produknya apa. Nah, apakah sesuai dengan portofolio kita yang mana klasifikasi resikonya masih sedang. Selanjutnya kita lihat kinerjanya. Nah, kinerjanya kita bandingkan dengan tolak ukur. Apakah dia berada di bawah tolak ukur atau berada di atas tolak ukur? Nah, year to year-nya itu dia berada di atas 7,2%, sedangkan tolak ukurnya adalah 4,6%. Jadi masih di atas baseline. Nah, kalau 1 bulan masih di atas, 6 bulan masih di atas, 5 tahun, 3 tahun itu juga masih di atas. Tolak ukurnya cuma 26%, dia 2 kali lipatnya. Berarti ini bisa dibilang ini bagus begitu ya. Nah, kita lihat apa yang menjadi tolak ukurnya. Yang jadi tolak ukur adalah rata-rata nilai deposito atau government bond index, nah, yang dikeluarkan dari April 2021. Nah, coba kita bandingkan dengan produk yang satunya lagi. Kita coba bandingkan dengan produk yang Danamas. Nah, ini ya. Danamas ini membandingkan baseline-nya adalah Infovesta Fixed Income Fund. Jadi dia membandingkan dengan Investa. Nah, kalau dilihat, memang Danamas juga masih di atas baseline yang digunakan. Nah, kita lihat dia kategorinya juga sama, yaitu eh, sedang. Nah, kita lihat produknya apa, ada apa aja nih. Nah, produknya ada sukuk, ada corporate bond. Kalau dilihat paling besar kebanyakan corporate bond atau hutang korporasi. Nah, tinggal kita lihat ini perusahaan-perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan yang memang profitable atau tidak. Tapi sebetulnya pasti sudah disortir oleh si manajer investasinya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari grafik yang warna biru adalah dana mas stabil, yang warna merah adalah Infovesta fixed income-nya. Nah, grafik warna birunya itu masih di atas grafik warna merah, artinya kinerjanya itu masih positif. Nah, tapi kita lihat kinerja bulan tertingginya itu di 30 Juli, kinerja bulanannya, kinerja bulanan terendahnya adalah 0%. Nah, coba kita bandingkan sama yang ini kinerja, ada nggak kinerja bulanan terendahnya? Nah, kalau dilihat ini misalnya kita lihat dengan tolak ukur, dia cukup jauh ya kinerjanya. Jadi relatif lebih bagus produk investasi yang Star Asset Management ini. Nah, itu terus nanti kalau misalnya kita mau beli, kita tinggal bisa klik beli, terus biasanya itu dimulai dari, tergantung sih nanti dia, nah ini, minimum pembelian pertama, biaya investasinya biasanya dijelaskan di sini.
harga unit sebelumnya berapa, minimum investasinya berapa, minimum penjualannya berapa. Nah, itu untuk materi mengenai reksadana. Jadi jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai reksadana bisa ditanyakan pada kolom komentar. Untuk soal-soal bisa coba dikerjakan pada halaman akhir. Nah, ada beberapa soal beserta jawabannya yang sudah disertakan. Jadi nanti bisa eh, dicoba begitu dan ada soal yang bisa dicoba dikerjakan untuk eh, PT Mayora. Sorry, nah ini untuk jenis reksadana ini, nah ini nanti silakan dikerjakan. Kalau salah ini untuk PT Mayora, nah ini nanti yang silakan dikerjakan, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Itu untuk materi reksadana, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.